Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang responsibility center. Kita akan mulai dengan target laba dan konteks organisasi dalam kaitannya dengan tugas. Pertama adalah investor. Investor adalah pihak yang menempatkan dana di dalam perusahaan dan berharap akan dua hal, yaitu dividen dan kenaikan harga saham. Nah, direksi sebagai pihak yang diberi tugas akan diberi target secara kuantitatif adalah laba dan kualitatif seperti misalnya adalah kepuasan pelanggan dan yang lainnya. Intinya adalah laba sejak awal sudah dituntut dari pihak investor. Manajemen kemudian akan menyusun tim, yaitu organisasi, untuk mencapai laba tersebut dan kemudian merencanakannya dalam bentuk anggaran yang terbagi ke dalam beberapa jenis anggaran. Intinya adalah manajemen akan memperoleh atau mencapai laba itu melalui penggunaan organisasi yang dikoordinasikan oleh direktur. Sekarang kita akan lihat posisi dari responsibility center. Yaitu pada dasarnya setiap unit organisasi yang bertanggung jawab. Sebuah organisasi akan terdiri dari sejumlah responsibility center dan setiap responsibility center pasti punya tujuan dan ukuran keberhasilan masing-masing. Kita akan bahas lebih jauh tentang responsibility center. Suatu responsibility center pasti mempunyai input, proses atau work, dan kemudian output. Jadi selalu ada sasaran dan kemudian ada masukan, keluaran, serta penyelarasan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian di dalam pengukuran kinerja, maka di sini kita akan melihat bahwa ukuran ini biasanya dilakukan secara kuantitatif dalam satuan uang, baik pada masukan maupun keluaran. Untuk keluaran akan lebih variatif ukurannya dan mungkin akan lebih sulit diukur dibandingkan dengan masukan. Sekarang kita lihat beberapa jenis responsibility center. Jadi ada 4 jenis: investment center, profit center, revenue center, dan yang terakhir adalah cost center. Suatu investment center akan diukur dengan 2 indikator, yaitu laba dan investasi atau aset. Sementara profit center hanya laba saja. Sementara revenue center adalah pendapatan dan yang terakhir cost center diukur atas dasar terjadinya biaya. Kita akan melihat contoh responsibility center. Jadi pada contoh ini ada struktur dari suatu responsibility center secara lengkap. Jadi bagian paling atas adalah direktur, kemudian direktur akan mempunyai sejumlah responsibility center. Jadi paling atas adalah investment center, kemudian di bawahnya profit center, dan setiap profit center pasti mempunyai revenue center serta cost center. Bentuk dari investment center misalnya adalah SBU atau divisi, profit center bisa jadi sebuah cabang. Inilah contoh dari struktur responsibility center di dalam sebuah perusahaan. Kita mulai dengan contoh-contoh yang lain. Kita lihat di sini, ini adalah engineer cost center. Pengertian engineer ini adalah terukur. Jadi suatu responsibility center terkait dengan biaya yang sangat terukur. Input dapat diukur dengan satuan uang, output diukur secara fisik, dan rupiah optimum dari suatu input
untuk membuat satu unit output dapat ditentukan dengan baik. Jadi, hubungan yang original dapat ditetapkan dengan baik. Contohnya adalah pabrik, warehousing, atau distribusi. Nah, di sini kita lihat bahwa biaya-biaya ini akan mudah terukur karena satuan pekerjaan itu lebih mudah untuk diukur dengan baik. Akan tetapi sangat jarang suatu responsibility center sepenuhnya lah engineer cost center. Yang kedua adalah discretionary cost center. Jadi, hubungan antara input dan output tidak dapat diestimasi secara memadai. Kita di sini pengertian discretionary lebih kepada kebijakan atau suatu keputusan tertentu. Jadi sangat berbeda dengan engineer cost center. Contohnya lah R&D, kegiatan marketing, atau kegiatan pendukung seperti legal, administrasi, dan seterusnya. Biayanya dapat diukur, tapi outputnya tidak selalu terukur dengan baik sebagaimana halnya di engineer cost center. Oleh karena itu, untuk melakukan kontrol pada bagian ini tidak semudah seperti di bagian engineer cost center. Karena pada bagian ini unsur planning akan lebih penting dan seandainya ada pengukuran non kuantitatif mungkin lebih membantu dengan beberapa KPI tertentu. Kemudian revenue center. Ada input dan output di sini. Outputnya adalah revenue atau pendapatan, tetapi inputnya adalah sebagian dari suatu expense. Karena tidak seluruh expense dihitung di sini, sehingga input tidak berelasi secara penuh dengan outputnya. Bagian marketing adalah contoh dari suatu revenue center, jadi targetnya adalah memperoleh pendapatan. Tetapi yang dihitung dari sisi biaya mungkin hanya biaya terkait dengan marketing saja, sementara harga pokok atau cost of goods sold-nya tidak dihitung. Ini yang dikatakan bahwa tidak seluruh biaya dihitung dalam revenue center di sini, karena biaya tertentu akan dihitungnya di bagian cost center yang lain. Kemudian tentang profit center. Di dalam profit center, input berhubungan dengan output sepenuhnya. Outputnya adalah pendapatan dikurangi biaya, yaitu laba. Inputnya adalah biaya. Jadi contohnya adalah bisnis unit, cabang, atau yang selevel. Jadi di sini laba dapat diukur atas suatu produk atau bagian. Nah, dasar perhitungan laba ini adalah laba yang disepakati dalam pengukuran kinerja, sehingga akan terdiri dari sejenis laba tertentu, apakah laba operasi, EBIT, dan sejenisnya. Manajer profit center akan layak diukur kemampuannya atas bagian yang dapat dikendalikan, yaitu pendapatan dan biaya tertentu saja yang diasumsikan dapat dikendalikan. Yang terakhir adalah investment center. Level dari investment center adalah di atas profit center, artinya adalah tidak hanya diukur profitnya saja, tetapi diukur juga atas penggunaan asetnya. Di sini input berhubungan dengan output, dan sebagai contohnya adalah business unit. Business unit yang kita gunakan sama dengan profit center, hanya saja jika business unit diukur sebagai investment center,
maka perlu diukur atas dasar kinerja yang lain, yaitu adalah return on investment atau economic value added. Jadi tidak hanya laba, tapi juga penggunaan atas aset atau investasi. Jika dikaitkan dengan balance scorecard, maka responsibility center lebih dekat kepada pengukuran pada financial perspective. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.